Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini Ibu ingin menjelaskan fitur-fitur unggulan yang terdapat dalam pembelajaran elektronik dengan menggunakan Learning Management System LMS. Modi diantaranya apa saja? Nah, sebelum memulai, marilah kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita. 2. Kuis. Fitur ini dapat memuat banyak pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur kemampuan peserta. Fitur ini biasanya dimanfaatkan sebagai penilaian secara formatif dan sumatif. Pada grup pembelajaran daring, kuis digunakan untuk tes awal dan akhir. 3. Forum. Fitur ini digunakan untuk melakukan diskusi, sharingnya itu yaitu gagasan, pengalaman maupun dokumen antar user. Pada grup pembelajaran daring, fitur ini dimanfaatkan untuk learning community agar terjadi pembelajaran kolaboratif antar peserta. 4. Chat. Fitur ini digunakan sebagai media percakapan real time sinkronus melalui tulisan. Pada grup pembelajaran daring, fitur ini dimanfaatkan sebagai media komunikasi secara langsung antara pengampu PSM dengan KS atau M, ya. 5. Blog. Fitur ini digunakan untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum pada GP grup pembelajaran daring. Blog digunakan untuk merefleksikan hasil pembelajaran yang telah diperoleh peserta di setiap akhir sesi. 6. Glosari. Fitur ini digunakan untuk menuliskan daftar istilah yang dipergunakan dalam grup pembelajaran daring pada grup pembelajaran daring. Glosari digunakan untuk menjelaskan daftar istilah pada grup pembelajaran daring. 7. Wiki. Fitur ini digunakan untuk mengkolaborasi tulisan atau gagasan atau ide dari beberapa orang dalam satu tulisan di web page, dibagikan secara umum. Pola grup pembelajaran daring. Wiki digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu hal yang diperoleh dari hasil kolaborasi, pendapat, ide, atau tulisan. 8. File. Fitur ini memuat suatu file yang dapat diunduh. File dapat berupa dokumen, gambar, video, dan sebagainya. Pada grup pembelajaran daring, file digunakan untuk memuat lembar kerja atau LK. 9. Page. Fitur ini berupa laman web yang dapat menyajikan teks, gambar, suara, video, atau tautan web pada grup pembelajaran daring. Page digunakan untuk menampilkan petunjuk atau pengantar pada setiap sesi. 10. Book. Fitur ini memuat beberapa halaman selayaknya sebuah buku yang terdiri atas bab dan subbab. Book dapat berisi file, media, serta teks yang berguna untuk menampilkan detail informasi yang dapat dipecah menjadi beberapa bagian dan halaman. Pada grup pembelajaran daring, book digunakan untuk memuat bahan bacaan. 10. Folder. Fitur ini bisa menampung kumpulan file. Penggunaan folder bertujuan menampilkan kumpulan file yang lebih rapi daripada menampilkan file satu persatu dalam daftar. Pada grup pembelajaran daring, folder digunakan untuk menampung kumpulan file, lembar kerja atau LK, atau bahan bacaan. Sekarang nomor 12. Assignment. Fitur ini dapat digunakan untuk mengkomunikasikan tugas, mengumpulkan pekerjaan, dan memberikan nilai dan umpan balik.
Fitur ini biasanya dimanfaatkan untuk pemberian dan pengumpulan tugas. Peserta pada grup pembelajaran daring, asesmen, digunakan sebagai penilaian peserta. 13. Web Conference (BBB). Fitur ini digunakan sebagai media percakapan secara langsung. Sinkronom dalam bentuk video, suara, tulisan, dan presentasi. Fitur ini biasanya dimanfaatkan sebagai media komunikasi secara langsung antara pengampu dengan mentor dan peserta, ya. Itulah ada 13 ya fitur-fitur untuk pembelajaran. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan atau melihat ada beberapa fitur untuk media pembelajaran, kita jadi mengerti fungsi dari setiap fitur yang ada di dalam media pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa diambil manfaatnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.